bersama saya, Femi Rastika KS, dari Universitas Cyber Asia, program studi akuntansi untuk mata kuliah Manajemen Strategik. Hari ini, kita akan belajar mengenai analisis SWOT terhadap PT Kimia Farma Tbk. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memilih strategis dasar di perusahaan, contohnya melalui analisis SWOT. Analisis SWOT merumuskan bahwa identifikasi terhadap berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi di dalam organisasi. Analisis ini didasarkan kepada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta namun juga di dalam bersamaan bisa meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dari luar. Karena itu, analisis SWOT adalah metode perencanaan model, strategis, dan juga pengembangan usaha yang dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengevaluasi apa saja kekuatan dan juga kelemahan, peluang, serta ancaman dari luar di dalam suatu proyek yang sedang dikerjakan oleh organisasi. Keempat faktor yang bisa kita ketahui mengenai analisis SWOT ini adalah akronim dari strengths, weakness, opportunities, dan juga threats. Analisis SWOT akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel di dalam kertas besar sehingga dapat menganalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek yang ada. Tujuan daripada analisis SWOT adalah menganalisis kondisi diri di dalam lingkungan pribadi perusahaan. Yang kedua yaitu menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu menganalisis kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan. Yang keempat yaitu mengetahui sejauh mana kemampuan di dalam perusahaan. Yang ketiga, mengetahui posisi sebuah perusahaan di antara perusahaan lain. Dan yang terakhir yaitu kita dapat mengetahui kemampuan sebuah perusahaan di dalam menjalankan bisnisnya yang dihadapkan dengan para pesaingnya. Perusahaan pasti akan memerlukan perencanaan bisnis yang akurat sehingga dapat memusatkan perhatian dan fokusnya terhadap proyek atau bisnis tersebut, serta mengetahui ke arah mana perusahaan akan dikembangkan, bagaimana cara-cara dan langkah-langkah untuk mencapainya, dan juga tindakan yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan merebut peluang yang ada sehingga berhasil. Perencanaan bisnis yang baik merupakan alat yang sangat berguna bagi perusahaan di dalam menjalankan bisnisnya secara efisien dan efektif. Juga berguna untuk disampaikan kepada para pemberi dana atau investor untuk dapat diketahui dengan cepat apa saja dana tersebut dipakai dan bagaimana arah pengembangan tersebut selanjutnya. Karena itu, yang menjadi faktor-faktor di dalam analisis SWOT adalah yang pertama, strength atau kekuatan. Strength merupakan situasi atau kondisi di mana perusahaan memiliki kekuatan yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Faktor-faktor di dalam kekuatan ini sebagai contohnya yaitu di mana kekuatan pada sumber keuangan, citra positif di lingkungan sosial, keunggulan, kedudukan di masyarakat, loyalitas pengguna atau investor, dan kepercayaan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, analisis terhadap kekuatan daripada organisasi dapat mengikuti panduan-panduan berikut di mana kelebihan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, apa saja yang membuat perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain, apa yang menjadi keunikan daripada perusahaan tersebut, dan juga kelebihan apa yang dirasakan dan dilihat oleh masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. Faktor-faktor di dalam kekuatan ini sebagai contohnya yaitu di mana kekuatan pada sumber keuangan, citra positif di lingkungan sosial, keunggulan, kedudukan di masyarakat, loyalitas pengguna atau investor, dan kepercayaan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
Oleh karena itu, analisis SWOT ini dapat menggunakan panduan berikut, yaitu apa saja yang menjadi kelebihan daripada perusahaan atau organisasi, apa yang membuat perusahaan lebih baik daripada perusahaan lain. Yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Wajar apabila perusahaan memiliki kelemahan-kelemahan, namun tergantung daripada kebijakan perusahaan untuk dapat meminimalisasikan kelemahan-kelemahan tersebut, atau bahkan kelemahan tersebut dapat menjadi satu sisi yang tidak dapat dimiliki oleh perusahaan lain. Karena itu, kelemahan-kelemahan tersebut dapat berupa kelemahan pada sarana-prasarana, kualitas atau kemampuan daripada karyawan, dan lemahnya kepercayaan dari masyarakat terhadap organisasi tersebut. Analisis terhadap kelemahan daripada perusahaan dapat mengikuti panduan berikut, di mana apa saja yang dapat kita tingkatkan daripada kelemahan yang ada, apa saja yang harus dihindari oleh perusahaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, apa saja yang dapat dilihat oleh konsumen sebagai kelemahan perusahaan. Karena itu perusahaan perlu kritik dan saran daripada masyarakat, serta apa yang dapat dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik. Yang ketiga, yaitu faktor opportunities atau peluang, di mana peluang pengembangan di dalam bisnis bisa menjadi. Yang ketiga, yaitu opportunities atau faktor peluang. Contoh faktor peluang yaitu semakin semaraknya keracunan makanan, semakin minimnya makanan bergizi, mengganggu kesehatan dan produktivitas kerja. Karena itu, peran ilmu gizi dan juga kesehatan akan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Di sini, perusahaan bisa mempromosikan produk-produk kesehatan yang dia miliki. Karena itu, dari analisa ini, kita dapat mengikuti panduan bahwa kesempatan apa yang bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat, serta perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan. Yang keempat, yaitu threats atau faktor ancaman, di mana ancaman ini merupakan kebalikan kata daripada peluang. Ancaman-ancaman dapat berupa faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan. Apabila ancaman-ancaman ini tidak ditanggulangi secara dengan baik, maka dapat menjadi penghalang atau penghambat bagi kemajuan proyek atau bisnis. Misalnya, sebuah ancaman yaitu motivasi belajar peserta didik yang rendah, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, dan lain-lain. Analisa yang dapat kita lihat yaitu hambatan apa saja yang sedang dihadapi oleh perusahaan, apa saja hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk menanggulanginya, perkembangan teknologi apa yang menjadi ancaman bagi perusahaan, serta adakah perubahan di dalam peraturan pemerintah mengenai ancaman-ancaman tersebut. Karena itu, kita akan belajar, kita akan menelusuri bagaimana analisis SWOT terhadap PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh perusahaan Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah Envie Chemical Handel Reclam and Shell. Yang menjadi visi dari PT Kimia Farma adalah menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Ada pula misi daripada PT Kimia Farma adalah melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan juga jaringan industri, retail farmasi, dan layanan kesehatan, serta optimalisasi akses. Yang kedua, mengelola perusahaan secara good cooperation, governance, and operational excellence, didukung oleh sumber daya manusia yang profesionalisme dan memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Dari faktor-faktor analisis SWOT yang telah kita pelajari, kita dapat menggunakan panduan-panduan tersebut untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Di antaranya yaitu yang pertama strength atau kekuatan, yaitu
Strength yang pertama yaitu Kimia Farma memiliki jaringan fasilitas kesehatan seperti apotek, klinik, optik, diagnosis yang tersebar di seluruh Indonesia. Strength yang kedua yaitu PT Kimia Farma memiliki brand awareness yang kuat. Strength yang ketiga yaitu PT Kimia Farma memiliki apoteker-apoteker dengan kompetensi dan juga komitmen tinggi untuk pelayanan no farmasi no service. Strength yang keempat yaitu PT Kimia Farma memiliki market leader dengan pangsa pasar farmasi 25%, dan strength yang kelima yaitu peningkatan bargaining position terhadap prinsipal. Yang kedua yaitu weakness atau yang menjadi kelemahan daripada PT Kimia Farma, yaitu weakness yang pertama adalah PT Kimia Farma mempunyai teknologi informasi yang masih belum terintegrasi, khususnya Fortran, sehingga tidak mendukung pengembangan bisnis sesuai dengan tuntutan konsumen saat ini, masa saat ini, atau tren saat ini, dan persaingan daripada produk-produk kesehatan lainnya. Weakness yang kedua yaitu bisnis proses yang belum efisien dan efektif yang memerlukan improvement agar lebih maju. Weakness yang ketiga yaitu sistem remunerasi sumber daya manusia belum berbasis kinerja. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, di mana opportunities yang pertama yaitu meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah dengan perubahan gaya hidup sehat yang semakin banyak, dan juga teknologi informasi dan komunikasi yang sudah memasuki era digital. Yang kedua yaitu meningkatnya potensi pasar asuransi kesehatan seperti BPJS dan juga asuransi komersial. Yang ketiga, meningkatnya pasar produk OTC, cosmetic and beauty, food supplement or herbal, consumer goods, dan juga alat-alat kesehatan. Yang keempat yaitu meningkatnya produk jasa layanan kesehatan seperti web program, home care, dan lain-lain. Yang keenam yaitu meningkatnya produk private label di pasar retail modern. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya usia harapan hidup yang akan meningkatkan kebutuhan terhadap layanan kesehatan secara spesifik. Di mana hal-hal ini dapat menjadi peluang bagi PT Kimia Farma untuk dapat membuka lapangan pekerjaan maupun membuat inovasi-inovasi baru dan ide-ide baru serta produk-produk kesehatan baru. Yang keempat yaitu threats atau ancaman bagi PT Kimia Farma, yaitu threats yang pertama, semakin banyaknya persaingan di antara apotek, klinik, dan juga fasilitas kesehatan lainnya. Yang kedua yaitu semakin terancamnya keberadaan apotek Kimia Farma di antara rumah sakit pemerintah dan juga daerah. Yang ketiga yaitu perubahan perilaku konsumen yang menggunakan layanan e-commerce, sehingga memudahkan konsumen mendapatkan layanan kesehatan secara cepat dan gratis. Kesimpulan yang dapat kita ambil daripada analisis SWOT terhadap PT Kimia Farma adalah analisis SWOT merupakan alat yang penting untuk memahami posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat di dalam dunia bisnis. Melalui analisis terhadap PT Kimia Farma, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang-peluang dan ancaman-ancaman dari luar yang dapat dihadapi. Dengan pemahaman-pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih baik dan efisien untuk meningkatkan daya saing dan juga keberlanjutan usahanya di pasar agar terus berkembang dan maju. Beberapa strategi yang dapat diambil perusahaan yaitu meliputi inovasi terhadap produk-produk terbaru. Yang kedua yaitu mengembangkan bisnis dengan melakukan diversifikasi bisnis agar lebih melebarkan sayapnya. Yang ketiga yaitu dapat menjalin kerjasama dengan produsen-produsen dari dalam maupun luar negeri, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui teknologi informasi dan digital, dan serta manajemen rantai pasokan yang kuat. Meskipun dihadapkan dengan ancaman seperti persaingan yang ketat dan pemalsuan produk, namun PT Kimia Farma harus terus maju dan berkembang
dengan memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Demikian yang dapat saya bagikan bagi teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.